warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ica Primadona, NIM 2520028. Saya dari kelas PTIK 2A, jurusan Pendidikan Teknik Informatika Komputer. Pada video ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai memori eksternal pada pembelajaran organisasi dan arsitektur komputer. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu belum apa itu memori eksternal? Berikut saya akan menjelaskan mengenai memori eksternal serta jenis-jenis dari memori eksternal. Pertama, pengertian memori eksternal. Memori eksternal adalah memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Dengan kata lain, memori ini termasuk perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Memori eksternal mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai penyimpanan permanen untuk membantu fungsi RAM dan untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang. Kemudian, jenis-jenis memori eksternal. Adapun jenis-jenis memori eksternal terbagi tiga. Yang pertama, magnetic disk. Yang kedua, optical disk. Yang ketiga, magnetic tape. Yang pertama, magnetic tape, magnetic disk. Pengertian magnetic disk. Magnetic disk adalah piringan bundar yang terbuat dari bahan tertentu seperti logam atau plastik dengan permukaan dilapisi bahan yang dapat dimagnetasi. Mekanisme baca atau tulis yang digunakan disebut head, yaitu kumparan pemproduksi selama operasi pembacaan dan penulisan. Head bersifat stasioner, sedangkan piringan bergerak-gerak di bawahnya, biasanya yang menggantung di atas permukaan dan tertahan pada sebuah bantalan udara, kecuali pada floppy disk di mana head disk menyentuh permukaan. Dalam magnetic disk terdapat dua metode lightcode data pada disk, yaitu constant angular velocity dan multiply sounded recording. Disk diorganisasi permukaan dari piringan dibagi dalam bentuk cincin dan konsentris yang disebut track atau garis yang memisahkan antar track. Tiap track dipisahkan oleh gap. Fungsi gap adalah untuk mencegah atau mengurangi kesalahan pembacaan atau penulisan yang disebabkan melesetnya head atau karena interferensi medan magnet. Blok-blok data disimpan dalam disk berukuran blok yang disebut dengan sektor. Track biasanya terisi beberapa sektor, umumnya 10 hingga 100 sektor tiap tracknya. Adapun contoh dari magnetic disk yang pertama, hard disk. Hard disk adalah salah satu komponen perangkat keras atau hardware pendukung komputer atau laptop yang menyediakan ruang untuk menyimpan data atau output dari proses data yang dilakukan oleh komputer dan manusia. Hard disk biasanya berbentuk kotak dan di dalamnya terdapat piringan tempat data-data tersimpan. Hard disk bersifat menyimpan data secara paten, walaupun komputer atau laptop dimatikan. Data-data yang ada dalam hard disk akan tetap ada, kecuali kita menghapusnya secara manual atau hard disk terkena virus. Nah, ini merupakan bentuk dari hard disk. Next, contoh yang kedua adalah floppy disk. Floppy disk yaitu sebuah perangkat tempat penyimpanan sebuah data ataupun file portable.
nomor rekor. Semua track dari disk pada pack membentuk suatu silinder. Jadi, bila suatu disk pack dengan 200 track per permukaan, maka mempunyai 200 silinder. Bagian nomor permukaan dari pengamatan rekor menunjukkan permukaan silinder rekor yang disimpan. Jika ada 11 piringan, maka nomor permukaannya dari 0 sampai 19, dari 1 sampai 20. Pengamatan dari nomor rekor menunjukkan di mana rekor terletak pada track yang ditunjukkan dengan nomor silinder dan nomor permukaan. Selanjutnya, metode sektor. Metode sektor, setiap track dari pack dibagi ke dalam sektor-sektor. Setiap sektor adalah storage area untuk banyaknya karakter yang tetap. Pengamatan rekornya berdasarkan nomor sektor, nomor track, nomor permukaan. Nomor sektor yang diberikan oleh disk controller menunjukkan track mana yang akan diakses dan pengamatan rekor terletak pada track. Ini merupakan contoh gambar dari metode silinder dan metode sektor. Lanjut, komponen pada magnetic disk. Adapun komponen pada magnetic disk yang pertama, spindle. Hard disk terdiri dari spindle yang menjadi pusat putaran dari keping-keping cakram magnetik penyimpanan data. Spindle ini berputar dengan cepat, oleh karena itu harus menggunakan high quality bearing. Spindle ini yang menentukan putaran hard disk. Semakin cepat putaran hard disk, maka semakin cepat transfer datanya. Kemudian cakram magnetik adalah cakram magnetik berbentuk plat tipis dengan bentuk CDR. Dalam hard disk terdapat beberapa cakram magnetik. Kemudian read head adalah pengambil data dari cakram magnetik. Head ini melayang dengan jarak yang tipis dengan cakram magnetik. Selanjutnya, enclosure adalah lapisan luar pembungkus hard disk. Enclosure berfungsi melindungi semua bagian dalam hard disk agar tidak terkena debu, kelembaban, dan hak lainnya. Selanjutnya, interfacing module. Interfacing module berupa seperangkat rangkaian elektronik yang mengendalikan kerja bagian dalam hard disk, memproses data dari head dan menghasilkan data yang siap dibaca oleh proses selanjutnya. Nah, jenis memori eksternal yang kedua adalah optical disk. Pengertian optical disk dan ciri-ciri optical disk. Adapun pengertian dari optical disk yang pertama yaitu sebagai media penyimpanan data elektronik yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan sinar laser bertenaga rendah. Optical disk memiliki ciri-ciri yang pertama, menggunakan laser untuk menulis dan membaca data. Kedua, dapat digunakan untuk menyimpan data yang volumenya sangat besar. Dan yang ketiga, dapat membaca lebih cepat. Next, jenis-jenis optical disk. Adapun jenis-jenis optical disk yang pertama, compact disk atau CD. CD yaitu jenis piringan optik generasi pertama kali yang muncul sebelum adanya DVD. Proses read dan read masih dilakukan oleh sinar laser. Kemudian CD mempunyai 3 macam jenisnya. Yang pertama, CD-ROM, yaitu sebuah piringan kompak dan jenis piringan optical
disk is yang recorded on two dapat separate tracks, menyimpan each data one yang giving cukup special besar, emphasis to certain dapat sections of the mencapai author, as heard from those 700 MB. positions. Now, when played back simultaneously on two Kemudian separate CD systems, the ROM sounds are blended together to achieve a new dimension of compact sound disk yang impossible dapat to obtain ditulis in a lewat monaural komputer. recording. Sesuai namanya, proses menulis hanya dapat dilakukan sekali. Setelah ditulis, data tidak bisa dihapus atau dirubah. Biasanya dikenal dengan CDR. Nah, ini merupakan contoh dari CD. Dan yang kedua, ini merupakan contoh dari CD-ROM. Kemudian CD atau compact disk reusable adalah compact disk yang memungkinkan data yang sudah direkam dapat dihapus dan diganti dengan data yang baru. Kemudian CDR merupakan CD yang hanya bisa menyimpan data dan isinya tidak bisa diubah lagi. Ini adalah contoh dari CD compact disk reusable. Kemudian ini CDR. Next, jenis optical disk yang kedua adalah digital video disk atau DVD. DVD merupakan pengembangan dari CD. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD, biasanya sekitar 4,7 sampai 17 GB. Kemudian Blu-ray disc adalah format optik yang berfungsi untuk menyimpan media digital, termasuk video high definition berkapasitas tinggi. Blu-ray merupakan perkembangan dari CD dan DVD. Keunggulan Blu-ray yaitu pada lapisan seeded Blu-ray disc yaitu lebih besar 35 kali dibanding CD dan lebih besar 5 kali dari DVD. Kemudian VM disc merupakan jenis optical disc yang dapat menampung data hingga 140 GB sekaligus dengan kecepatan baca data sampai 1 GB per second. Ini merupakan contoh dari DVD dan ini merupakan contoh dari Blu-ray disc dan yang ini merupakan contoh dari VM disc. Nah, jenis memori eksternal yang terakhir adalah magnetic tape. Magnetic tape disebut juga sebagai pita magnetik. Magnetic tape adalah media penyimpanan yang terbuat dari campuran plastik dan ferric oxide yang berfungsi untuk merekam serta menyimpan informasi. Pita magnetik mempunyai kecepatan putar sebesar 18,75 sampai 200 inci per detik. Data yang disimpan dalam magnetic tape umumnya adalah data yang tidak memerlukan perubahan serta backup data. Kecepatan baca data pada tipe ini tergantung model dan instruksinya. Diperkirakan antara 1.500 sampai 60.000 byte per detik. Kemudian sejarah magnetic tape. Magnetic tape pertama kali dipatenkan oleh insinyur Jerman Fritz Bleumer pada tahun 1928. Berdasarkan penemuan kawat magnetik oleh Valdemar pada tahun 1898, sejarah awal pita magnetik berawal dari pembuatan media rekam pada saat Perang Dunia II. Ketika itu, para insinyur di Jerman menciptakan sebuah alat yang disebut sebagai magnetic ophon untuk merekam suara. Insinyur di Inggris meningkatkan kualitas alat tersebut yang membuat mesin portable. Pada tahun 1950-an, magnetic tape telah digunakan pertama kali oleh IBM untuk menyimpan data. Saat sebuah roll magnetic tape dapat menyimpan data setara dengan 10.000 card.
Membuat magnetic tape sangat populer sebagai cara menyimpan data komputer hingga pertengahan tahun 1980. Kemudian, karakteristik magnetic tape. Yang pertama, memiliki densitas atau kepadatan data di mana data direkam dalam titik magnetisasi. Yang kedua, terbuat dari plastik yang disebut mylar atau dilapisi peroksida. Kemudian yang ketiga, memiliki panjang 2400 feet dan 3600 feet, keterbatasan 2 mm, diameter 10,5 dan lebar 0,5 inch. Dan keempat, mekanisme aksesnya adalah tape drive. Fungsi dan cara kerja magnetic tape. Adapun fungsi dari magnetic tape yang pertama adalah untuk menyediakan penyimpanan, yang kedua untuk alat input ataupun output, dan yang ketiga untuk merekam audio, video, atau sinyal. Kemudian cara kerja magnetic tape. Cara kerja magnetic tape yaitu data direkam secara digit pada media tape sebagai titik magnetisasi pada lapisan peroksida. Magnetisasi positif menyatakan 1 bit, sedangkan magnetisasi negatif menyatakan 0 bit atau sebaliknya. Kemudian jenis-jenis magnetic tape. Yang pertama, reel-to-reel tape. Reel-to-reel tape merupakan bentuk magnetic tape tertua. Alat ini mempunyai ukuran lebar 0,5 inci dan panjangnya mencapai 2400 kaki. Jika satu kaki 12 inci, maka 2400 kaki berarti 28.800 inci. Bisa dibayangkan bukan panjangnya seperti apa? Nah, biasanya reel-to-reel tape mempunyai tingkat kerapatan hingga 6.250.000 bit per inci. Setiap reel pita magnetik terdapat 2 daerah yang tidak digunakan untuk merekam data yang disebut dengan ladder. Kemudian contoh jenis magnetic tape yang kedua adalah cartridge tape, yaitu dibuat untuk menyimpan hasil dan suatu backup dan file ke disk. Jenis ini banyak digunakan pada komputer mini. Untuk menggunakannya dibutuhkan cartridge tape unit. Sistem blok magnetic tape. Data yang dibaca dari atau ditulis ke tape dalam suatu grup karakter disebut blok. Suatu blok adalah jumlah terkecil dari data yang dapat ditransfer antara secondary memory dan primary memory pada saat akses. Sebuah blok dapat terdiri dari satu atau lebih rekord. Sebuah blok dapat merupakan physical record. Di antara blok terdapat ruang yang kita sebut sebagai gap, inter-block gap. Nah, magnetic tape mempunyai keunggulan dan juga kelemahan. Nah, di antara keunggulannya yang pertama adalah panjang rekor tidak terbatas. Kedua, density data tinggi dan kecepatan transfer data tinggi. Yang ketiga, sangat efisiensi bila semua atau kebanyakan rekor dari sebuah tape file memerlukan pemrosesan seluruhnya. Dan yang keempat, volume penyimpanan datanya besar dan harganya murah. Nah, adapun kelemahan dari magnetic tape yang pertama adalah akses langsung terhadap rekor lambat, kedua masalah lingkungan, dan yang ketiga memerlukan penafsiran terhadap mesin. Dan yang keempat, proses harus sekuensial. Oke teman-teman, sampai di situ materi yang saya jelaskan, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam pengucapan penjelasan. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.